Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bayhaqi dari kelas D4C Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Di sini saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah Keamanan Komputer bersama Bapak dosen Johan Erika Eskomengkom. Di sini saya akan mengangkat studi kasus reflected XSS pada form pencarian HTML. Oke. Langsung saja, apa itu XSS reflected? Reflected XSS atau jenis serangan di mana skrip berbahaya dimasukkan ke dalam parameter URL dan langsung dieksekusi oleh browser tanpa disimpan di server. Contoh nyata dari XSS reflected itu sendiri yaitu seperti misalnya ada form pencarian di website. Jika input pengguna ditampilkan kembali ke browser tanpa divalidasi, penyerang bisa menyisipkan skrip berbahaya. Seperti itu. Dan selanjutnya jenis-jenis XSS. Dan di sini jenis-jenis XSS ada 3, yaitu yang pertama reflected, stored, dan DOM based. Yang pertama reflected atau muncul langsung di URL atau di tanggapan server. Yang kedua stored atau disimpan di database, dan yang ketiga DOM batch atau diproses di sisi lain klien. Dan fokus daripada reflected XSS ini di video kali ini saya akan membahas reflected XSS di mana input pengguna langsung ditampilkan oleh server tanpa adanya sanitasi. Baik, kita akan memasukkan kata yang ada pada sebuah artikel. Coba kita search artikel di bawah, kita masukkan salah satu kata yang ada di artikel tersebut. Kita contoh masukkan kata never. Oke. Kita masukkan. Dia akan menemukan kata yang ada di artikel. Ya seperti biasanya lah kita mencari men-search di laman var, kita akan mencari kata dan akan merujuk kepada artikel-artikel yang terdapat kata tersebut seperti itu. Dan langsung saja kita mencoba bug yang ada di website Postwitter ini. Nah, di sini kita akan mencoba pilot itu atau rumus yang digunakan untuk mencari bug-bug yang ada di web. Kita coba ini ada codingan kurung V dalam T. Nanti di sini akan keluar bug atau ketidaksamaan yang ada dari prompt kita menuju search yang ada di web tersebut. Kita search coba. Nah di sini tadi kan kita menuliskan tes petik kurung V T dan tutup kurung. Dan di situ kita ngepromnya seperti itu, dan di sini terlihat ada bug, yaitu setelah tes kurung V-nya itu menghilang, dan itu bug yang ada di website ini. Mungkin dan juga website ini tidak bisa masih belum memfilter codingannya. Kita bisa melihat codingannya dengan menggunakan Ctrl U. Seperti itu, kita coba Ctrl U. Nah, di sini kita melihat dan adanya di sini. Tadi itu kita kan mengetik seperti ini. Test petik T petik 2 kurung V T dan ini. Dan hasil yang keluar dari pencarian tidak keluar kurungnya seperti itu. Oke, kita lanjut bug yang kedua. Bug yang kedua di sini ada, kita coba pilot script alert ini. Kita coba pilot ini kita masukkan, dan hasilnya adalah bug lagi, yaitu server tidak merespon seperti itu. Oke. Nah, tidak keluar dan tidak ada hasil apapun karena itu pilot yang menyebabkan bug itu tadi. Dan jika kita lihat di codingan akan
terlihat seperti ini. Bentar, kita ulangi lagi ya. Ctrl U. Nah, mana tadi? Nah, ini kan keluarkan tadi script alert. Nah, ini yang pilot kita masukkan tadi keluar di codingannya seperti itu. Jadi ada dua bug di sini. Kita mencoba dua pilot tadi kita masukkan dan ternyata terdapat bug yang ada di website Postfigure ini. Jadi seperti itu. Dan di sini saya akan bentar kembali ke sini. Dan selanjutnya kita akan mencoba cara mitigasi dari web Postfigure tadi itu ya. Mungkin kita akan bagaimana cara memitigasi XSS tersebut. Cara memitigasinya seperti antara lain itu memfilter karakter berbahaya seperti kurung V tadi itu, kurung V depan dan kurung V belakang, jenis-jenis seperti tanda baca seperti dan yang berbentuk melingkar, dan juga lain-lain seperti apa karakter-karakter yang lain, yang karakter-karakter yang di situ tidak apa ya bisa menyebabkan bug seperti itu. Selanjutnya itu yaitu menggunakan fungsi seperti HTML special karakter di PHP. Selanjutnya gunakan content security police atau CSP. Selanjutnya header CSP untuk membatasi eksekusi script inline. Selanjutnya HTTP flag pada cookie. Selanjutnya mencegah akses cookie via JavaScript seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin kesimpulan yang kita jelaskan dari studi kasus XSS Reflected ini adalah, jadi Reflected CSS adalah salah satu celah keamanan yang umum terjadi ketika input dari pengguna ditampilkan kembali ke halaman tanpa validasi atau encoding yang tepat. Serangan ini bisa dieksploitasi lewat URL dan langsung dieksekusi oleh browser yang tentunya sangat berbahaya karena bisa digunakan untuk mencuri data, memanipulasi halaman, hingga melakukan phishing. Dari video demo saya tadi bisa kita lihat bagaimana hanya dengan memasukkan script sederhana ke dalam parameter pencarian kita bisa mengeksekusi kode di browser korban atau di browser web yang kita coba untuk mencari bug atau kita coba serang website tersebut. Untuk mencegah hal ini sangat penting bagi developer manapun untuk memfilter atau mengescape karakter berbahaya menggunakan fungsi seperti HTML special karakter jika memakai PHP, mengaktifkan content security police atau CSP, dan memberi flag HTTP pada cookie agar tidak bisa diakses via JavaScript. Jangan dianggap remeh input dari pengguna. Validasi dan sanitasi itu kunci dari keamanan web. Terima kasih. Saya Muhammad Farhan Baihaqi dari kelas T4C dengan NIM 2331711111065 dengan pada prodi Teknologi Informasi mata pelajaran keamanan komputer. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.